get it right. All night. Do what you do, get down on the. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul web berbasis toko Ulos Zone. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Lasmaria Nainggolan dengan NIM 201402110. Yang kedua ada Viola Valentina Evarista, NIM 201402071. Anthony De Rivaldo, NIM 201402119. Bertrand Tobi Siombing, NIM 201402122. Alessandro Siburian 201402095 dan Rahmat Adli Harahap dengan NIM 201402014. Selanjutnya ada latar belakang yang akan dibacakan oleh Alessandro. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan latar belakang. Perkembangan era globalisasi banyak membawa manfaat dalam bidang jasa yang terinfiltrasi oleh teknologi. Hal inilah yang melatari sebuah bidang jasa penjualan ulus untuk memberikan pelayanan maksimal dengan manajemen waktu yang tepat dan terjadwal. Sebab sistem informasi manual banyak memiliki kekurangan apabila dibandingkan dengan sistem informasi berbasis teknologi. Seiring perkembangan usaha dan banyaknya transaksi yang terjadi seperti transaksi pembayaran penjualan ulus dan transaksi lainnya, mengakibatkan sistem informasi manual kurang akurat dan efektif, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi sebuah kesalahan dalam perhitungan biaya jasa maupun kesalahan dalam penjualan. Hal inilah yang mendasari kami untuk membuat sebuah website toko ulus turnip yang diperuntukkan untuk para pengusaha ulus dan para pembeli ulus. Dilihat dari fungsinya, web ini penting untuk sebuah usaha dagang, sebab dengan adanya website toko ulus dan sebuah usaha dapat berkembang di masyarakat dan menarik minat konsumen dari berbagai fitur-fitur yang dimiliki oleh website ini. Selain dari sisi pengusaha, website ini akan mempermudah pengguna dalam hal ini membeli ulus dalam efisiensi waktu. Lanjut. Rumusan masalah. 1. Apa saja kendala toko? 2. Bagaimana desain yang sesuai dengan target penggunaan aplikasi Ulus Zone? 3. Bagaimana cara kerja aplikasi toko Ulus Zone? 4. Kenapa aplikasi dibuat? Selanjutnya saya serahkan kepada Viola. Terima kasih Alessandro. Selanjutnya ada tujuan yang akan dibacakan oleh Anthony. Tujuan 1. Untuk mengetahui pengguna yang membutuhkan aplikasi toko Ulos Zone. Yang kedua, untuk menghasilkan desain produk aplikasi toko Ulos Zone. Yang ketiga, untuk memaparkan sistem kerja aplikasi toko Ulos Zone. Yang keempat, untuk membantu pembeli dengan waktu yang fleksibel untuk membeli ulos. Selanjutnya, keluaran. Keluaran yang diharapkan berupa aplikasi penyedia jasa toko ulos online yang didesain memenuhi aturan user interface sehingga sesuai dengan kebutuhan dan keinginan target user. Kami yaitu masyarakat umum. Dan juga kami menginginkan pengguna mendapatkan user experience dalam penggunaan aplikasi toko Ulos Zone. Selanjutnya saya serahkan kepada Yola. Terima kasih Anthony. Selanjutnya ada pengumpulan data, yaitu berisi kuesioner karakteristik pengguna yang akan dibacakan oleh Bertrand. Satu suara melalui kuesioner dari berbagai universitas, umur, dan kebutuhan. Saya akan membacakan kuesioner yang telah diisi oleh 31 suara tersebut. Siapakah dari keluarga Anda yang pernah membeli ulos? Dengan mayoritas dengan 48,4% memilih bahwa dari satu keluarga, ibu adalah yang pernah membeli ulos. Apakah Anda dan keluarga sering membeli ulos? Dengan mayoritas suara sebanyak 64,5%, memilih hanya ada saat pesta saja. Pertanyaan selanjutnya, hal apa saja
menjadi pertimbangan utama dalam membeli ulos. Dengan hasil suara 83,9%, kualitas ulos adalah hal utama yang dipertimbangkan. Apa saja kendala saat membeli ulos? Toko ulos yang lumayan jauh menjadi kendala utama dengan hasil suara 61,3%. Berikut adalah kuesioner tentang situs Ulozone. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Apakah Anda tertarik dengan berbasis web ulos Turnip yang dapat memberikan kemudahan pemilihan ulos hanya dengan melalui gadget saja? Dengan suara 87,1%, mayoritas memilih ya. Apakah ada pesan lain untuk aplikasi web ulos Turnip? Lihat dari chart, salah satu yang paling tinggi dengan 7,4% adalah semangat dan tidak ada sebanyak 12,2%. Baik, terima kasih kepada veteran. Selanjutnya ada fitur-fitur aplikasi yang akan dibacakan oleh Rahmat. Fitur-fitur aplikasi yaitu user, admin, aplikasi. Terdapat group, login, register, logout, pagination, searching, wishlist, keranjang, checkout, about us, top up, your account, dan kategori. Terima kasih kepada Rahmat. Sekian presentasi kami. Selanjutnya ada demo aplikasi yang akan didemokan oleh Rasmaria. Ya, jadi ini adalah web Ulozone kami, yaitu halaman sebelum login. Terdapat home, shop, dan kategori. Kita juga bisa melihat produk sebelum login. Nah, di halaman produk ini, jika kita ingin memasukkan barang ke keranjang, maka akan ada alert yang akan menyuruh kita login terlebih dahulu. Kemudian di bawah juga terdapat about us dan your account, di mana kita bisa mengedit akun kita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rasmaria. Baik, saya akan menjelaskan tentang Ulozone. Di sini ada fitur login atau register, di mana kita bisa login untuk masuk ke website Ulozone. Sebelum login, sebaiknya kita ke register terlebih dahulu. Inilah bentuk register pada website Ulozone. Terdapat nama, email, nomor HP, password, dan konfirmasi password. Kita bisa login pakai nama kita, yaitu Lasma, emailnya lasma12@gmail.com, nomor HP-nya ada, kita masukkan password. Selanjutnya kita masukkan konfirmasi password. Lanjut, kita tekan register. Dapat validasi yang memberitahukan bahwa berhasil melakukan register. Karena kita sudah berhasil melakukan register, jadi kita kembali ke login. Kita pakai email kita tadi, gmail.com dengan password 123. Login. Ini adalah tampilan kita jika sudah login. Terdapat kata-kata welcome Lasma, lalu terdapat wishlist, keranjang, dan ada logout.
Di sini juga terdapat home, shop, kategori. Di sini juga ada slide yang bisa kita geser. Lalu di bawah terdapat 4 produk terbaru. Yang di sini ada ulos ragi huting, ulos ragi hotang, ragi hidup sibolang, bintang maratur, dan ulos mangiring. Di sini jika kita mengupload ulos terbaru, maka dia akan tertambah di sini. Lalu di bawah terdapat footer yang ada About Us, Contact Us, Your Account, dan terdapat ini copyright. Sebelum kita ke bawah, kita lanjut ke shop. Di shop terdapat semua produk ulos yang sudah kita upload. Kita bisa mencari ulos saja. Cari, kita buat 4, maka hanya 4 yang muncul. Selanjutnya kita bisa melakukan fitur pagination untuk cari ulos selanjutnya. Lalu ada kategori. Di kategori ini kita bisa mencari ulos apa saja yang ingin kita buat, yang ingin kita cari. Contohnya ulos Batak menikah. Jadi kita klik, lalu kita lihat ulos apa aja untuk adat menikah. Bisa kita lihat ragi hidup, ragi hotang, dan ragi huting. Lalu kita kembali ke home. Di sini kita bisa melihat item dan tambahkan ke favorit. Pertama kita lihat item terlebih dahulu. Terdapat nama ulos, jumlah stok, dan deskripsi. Terdapat jumlah yang ingin kita masukkan. Terdapat juga barang relevan seperti ulos ragi hotang dan ragi huting. Lanjut, jika kita tambahkan ke keranjang, maka terdapat alert yang mengatakan bahwa harap masukkan jumlah barang yang ingin dipesan. Lalu kita masukkan contohnya 1, kita tambahkan ke keranjang. Terdapat alert, berhasil tambahkan ke chart. Kita tekan keranjang. Di keranjang terdapat nama barang yang sudah kita masukkan tadi. Terdapat nama, harga satuan, jumlah pesanan total. Lalu kembali lagi. Terdapat tambahkan ke favorit. Kita klik, lalu akan tertambah di favorit secara otomatis. Bisa kita lihat bahwa di sini ada nama barang, harga satuan, dan aksi. Di aksi ini kita bisa menghapus item ulos kita ini. Di sini bisa kita hapus. Maka terdapat tidak ada item dalam wishlist. Lalu ada kontak us. Di sini pembeli bisa bertanya atau mengkontak salah satu admin kami untuk bertanya soal aplikasi ataupun soal barang. Lalu kita ke Your Account. Di Your Account ini kita bisa melihat profil kita. Ada nama, email, nomor HP, dan saldo. Selanjutnya kita ke shop. Di shop tadi kita bisa melihat item juga. Kita bisa memasukkan ke keranjang lagi. Kita tambahkan ke chart. Lalu di shop ini juga kita bisa tambahkan ke favorit juga. Lalu kita ke kategori. Di kategori ini kita bisa melihat item,
Kita juga bisa lihat item lagi hidup. Dan kita juga bisa menambahkan ke keranjang. Tetap ada ya kontak us sama your account. Lalu kita ke keranjang. Di keranjang kita bisa lihat ada nama barang, harga satuan, jumlah pesanan, dan total. Di sini ada fitur menambah atau update untuk barang yang ingin kita beli. Contohnya kita ingin membeli 2 barang, kita tekan tambah, lalu otomatis tertambah menjadi 600 karena harga awalnya itu 300. Untuk ini kita bisa mengurangi harga awal 150 karena kita beli 2 menjadi 300, kita bisa kurangi menjadi 1 jadi 150. Total belanja kita pun sudah terjumlah secara otomatis. Kita bisa check out. Terdapat alert saldo Anda kurang. Harap top up. Karena saldo kita masih 0. Kalau begitu kita top up terlebih dahulu. Lalu kita masukkan contohnya 1 juta. Kita top up. Berhasil top up. Otomatis juga saldo kita sudah menjadi 1 juta. Kita tekan check out, lalu kita membuat alamat lengkap kita. Contohnya Jalan Markisa 2, Gang Mangga. Kita check out, maka terdapat alert, terima kasih, transaksimu sudah selesai. Mohon menunggu barang terkirim. Kita bisa kembali ke home. Untuk ngecek saldo kita bisa ke your account. Nah, saldo kita udah 250. Karena tadi sudah kita pakai untuk belanja ulos 750.000. Lalu kita lanjut ke admin. Pertama kita logout terlebih dahulu. Lalu kita masuk menjadi admin. Begin. Nah, perbedaan dari website user dan admin itu adalah di admin itu terdapat ini. Di sini kita bisa mengedit atau memasukkan ataupun menambah kategori. Pertama ada admin user. Di admin user terdapat lihat user. Lihat user terdapat ID, nama, email, nomor telepon, jenis user, dan action. Di action ini kita bisa mengedit ataupun menghapus user yang ada di website ini. Kita juga bisa mencari pakai fitur searching. Pertama kita cari Las Maria. Kita buat jumlahnya 2, cari. Di sini ada Las Maria, ada emailnya juga. Bisa selanjutnya. Lalu kita bisa menghapus. Nah, maka sudah tidak ada lagi. Lalu kita bisa mengedit dengan mengedit nama, email, saldo, nomor HP, dan jenis user. Contohnya kita update nomor HP. Update. Maka nomor HP terupdate. Lalu kita bisa tambah user. Contohnya namanya adalah Yola. Masukkan email. Lalu saldo ini terserah ya. Kita buat contohnya 1.000 saja. Masukkan nomor HP, password lagi.
jenis user. Di jenis user ini kita bisa membuat Yola itu menjadi customer atau admin. Kita buat di sini jadi customer. Tekan submit, maka terdapat alert berhasil masukkan user baru. Kita lihat user, lalu kita lihat, nah Yola sudah ada di sini sebagai customer. Selanjutnya ada admin kategori. Dapat lihat kategori, yaitu ulos Batak menikah, ulos Batak meninggal, ulos Batak lainnya, ulos Batak zone. Di sini kita bisa lihat nama, gambar, lalu action. Terdapat edit dan hapus. Di sini kita bisa tekan edit. Kita bisa choose file ganti gambar, lalu submit. Kita choose. Submit. Nah, gambarnya sudah terganti. Kalau sudah tidak dibutuhkan lagi, kita bisa menghapusnya. Kita bisa menambah kategori, masukkan nama kategori, file, kita bisa memilih gambar, yaitu ulos saja. Submit. Terdapat alert berhasil masukkan kategori baru. Kita bisa lihat kategori, lalu melihat di bawah bahwa sudah ada ulos Batak zone yang baru kita masukkan tadi. Terdapat admin produk, lihat produk, terdapat ulos Manggiring, bintang Maratur lagi hidup. Kita bisa melihat harga, stok, dan kita bisa mengedit dan menghapusnya. Kita bisa memakai fitur searching-nya, yaitu kita mencari ulos Manggiring. Cari, maka muncullah ulos Manggiring. Lalu di sini ulos Manggiring ini bisa kita edit. Namanya, gambarnya juga bisa, harga, stok, dan penjelasan atau deskripsi produk. Di sini kita bisa memilih dia mau di kategori apa, kategori Batak menikah, Batak meninggal, Batak lainnya, dan zone. Pak admin produk. Kita tambah produk dulu ya. Ulos sadum yang bisa kita pilih ini kayaknya kita buat 200.000. Masukkan stoknya kita buat 12, deskripsinya kita bisa pilih produk, yaitu ulos Batak menikah. Kita submit. Dapat alert berhasil masukkan produk baru. Kita lihat produk. Selanjutnya, nah terdapat ulos sadum yang seharga 200.000 dengan stok 12. Jika ingin kita melihat ulos yang baru kita masukkan ini, kita ke home. Lalu ulos sadum terdapat di depan dan di sini juga terdapat. Kita bisa melihat item. Kita bisa menambahkan ke keranjang juga. Sekian dari demo aplikasi Ulozone. Saya serahkan kepada Yola selanjutnya. Terima kasih kepada Las Maria. Sekian presentasi dan demo dari tugas besar kami, yaitu web berbasis toko Ulozone. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.